Dewa Obat Terkuat, Bab 495. Mendengar ini, Xiao Dao dan yang lainnya terkejut, saling memandang, dan mengangguk. Mereka memang bukan tandingan pembunuh ini. Meski jumlahnya banyak, mereka adalah tipe orang yang benar-benar harus memutuskan apakah akan menang atau kalah. Selain Lin Yi, mungkin hanya sedikit orang yang bisa mengalahkan pembunuh semacam ini. Belum lagi, pembunuh adalah yang terbaik dalam membunuh, dan orang di depan mereka melawan mereka secara langsung. Kalau begitu lain kali, dia memegang pisau di tangannya dan berkata, "Terima kasih banyak." Sudut mulut pria itu bergerak-gerak. Apakah ada waktu berikutnya? Dia memandang Xiao Dao dan yang lainnya seperti orang bodoh, tapi tiba-tiba mereka semua membungkukkan tangan dan berterima kasih padanya. Berpikir bahwa mereka adalah orang-orang Lin Yi, sepertinya bisa dimengerti. Akan selalu ada sekelompok orang yang tidak ortodoks yang mengikuti orang itu. Dia tidak ortodoks. Bagaimana orang yang mengikutinya bisa serius? Pria itu tidak berkata apa-apa dan langsung berjalan menuju kantor. Di kantor, Li Qi mengikuti instruksi Lin Yi untuk merebus air dan membuat teh. Pintu terbuka dan pria itu masuk. Dia segera melihat Lin Yi duduk di sofa. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan duduk di seberangnya. Li Qi melihat dan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil membuat teh, "Apakah kamu pembunuh yang datang untuk membunuhku?" Pria itu mengabaikannya. Temperamennya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Li Qi memuji. Dia menyerahkan cangkir tehnya kepada pria itu. "Ini teh hitam yang enak, baik untuk perutmu. Cobalah." Setelah mengatakan itu, dia keluar dan menutup pintu kantor. Pria itu perlahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam, seolah dia sama sekali tidak asing dengan pemandangan ini. Dia membuka matanya lagi dan menatap Lin Yi. "Ternyata keluarga Ye yang menyebabkan banyak masalah di kota akhir-akhir ini ada di belakangmu. Apakah itu tidak mungkin?" Lin Yi berkata, "Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Menurutku kamu sedikit membosankan." Pria itu menggelengkan kepala. Dia tahu betul bahwa dengan identitas dan kekuatan Lin Yi, dia dapat dengan mudah mendirikan perusahaan raksasa, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Namun dia bosan dan mengembangkan perusahaan selangkah demi selangkah dari kota kecil. Apakah untuk menyelidiki masalah itu? Lin Yi tidak menjawab, mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Rasanya enak sekali, terutama untuk menyehatkan perut. "Aku ingat perutmu sakit." Pria itu tidak menyentuh cangkir tehnya, dia tidak pernah meminum apapun yang bisa membuat sarafnya mati rasa, meski sedikit pun. Berhenti memeriksa, dia menghela nafas, "Kamu sendiri tidak bisa mengalahkan mereka. Organisasi laba-laba hitam selalu misterius. Bahkan organisasi pembunuh tidak memiliki informasi apapun tentang mereka. Bukannya tidak ada yang mencobanya. 3 pembunuh medali emas yang mereka kirimkan semuanya meninggal secara tragis. Ada orang di dunia yang juga mengincar mereka. Tapi apa hasilnya? Mereka hancur dalam semalam. Kamu sangat kuat, tetapi kamu hanya memiliki 1 orang. Para pejuang elit itu milik negara ini dan tidak dapat membantumu dalam urusan pribadi. Meskipun mereka pasti akan baik-baik saja hanya dengan sepatah kata darimu, kamu tidak akan mengatakan ini." Dia melirik Lin Yi, "Mungkinkah Anda mengharapkan orang-orang di luar membantu Anda?" Dia tidak sopan sama sekali dan menggelengkan kepalanya, maksudnya sangat jelas. Xiao Dao dan yang lainnya baik-baik saja di antara orang biasa, tetapi di depan Tuan sejati, mereka dapat dengan mudah dibunuh dengan 1 gerakan. "Bagaimana jika aku harus melawan mereka?" Lin Yi tidak marah dan tertawa main-main. "Tidak, 7. Jangan panggil aku No. 7, aku tidak suka nama ini." Pria itu sedikit bersemangat. Nama ini diberikan kepadanya oleh Lin Yi. Ketika Lin Yi berturut-turut membunuh 6 pembunuh medali emas dari organisasi pembunuh, dia adalah yang ke-7, namun Lin Yi tidak membunuhnya, tetapi menyelamatkan nyawanya. "Oke, 7. Lin Yi tersenyum. Pria itu menggelengkan kepalanya, tidak ingin berbicara omong kosong dengan Lin Yi. Dia berdiri dan berbalik untuk pergi. Dia berjalan ke pintu dan berhenti, "Jika kamu harus bertarung dengan mereka, sertakan aku." Setelah mengatakan itu, sosoknya menghilang. Emosi orang ini tidak berubah sama sekali. Lin Yi berteriak, dan Xiao Dao serta yang lainnya masuk melalui pintu. Mereka berdiri berbaris, mengerucutkan bibir, dan tidak ada satupun yang berbicara. "Kenapa? Kamu mendengar semuanya?" Xiao Dao mengangguk. Mereka dulu berpikir bahwa mereka telah membuat kemajuan besar, kekuatan mereka dapat diterima, dan mereka bahkan sedikit sombong. Namun hari ini, mereka diberi pelajaran oleh 7, yang membuat mereka langsung sadar. Apa maksudnya ada gunung di luar gunung dan ada manusia di luar gunung? Selain itu, mereka mendengar bahwa 7 mengatakan bahwa mereka tidak dapat membantu Lin Yi sama sekali dan tidak ada nilainya bagi Lin Yi. Meski begitu, Lin Yi tetap bersedia membantu mereka dan memberi mereka kesempatan, meski mereka tidak bisa membantu Lin Yi sedikit pun.
Tidakkah ini membuat frustrasi? Lin Yi menatap mereka dan berkata, benar. Saya hanya mengingatkan Anda bahwa seni bela diri tidak ada batasnya. Ada gunung di luar gunung, dan ada orang di luar manusia. Jika Anda ingin berumur panjang, Anda harus lebih baik dari orang lain. Petik 2. Ya, semua orang berteriak serempak. Bagus sekali. Setelah kita kembali besok, saya pikir Anda akan dapat melanjutkan pelatihan tahap ketiga. Lin Yi menunjukkan senyuman misterius. Lalu sisi Shanghai ini, tidak masalah. Lin Yi Tong. Larut malam, waktu sudah menunjukkan 2:30 pagi. Reves tertidur di tempat tidur. Badai dahsyat di luar tidak mempengaruhi kualitas tidurnya sama sekali. Dia berpikir bahwa ketika dia bangun di pagi hari, dia mungkin melihat berita utama bahwa semua anggota kunci keluarga Ye telah meninggal. Ledakan, kilatan petir menyambar, kaca menyala, dan kemudian guntur datang. Reves merasakan perasaan dingin di punggungnya, dan perasaan krisis menyerbu hatinya. Dia langsung melompat dan duduk di tempat tidur, terengah-engah. Apa yang terjadi dengan perasaan ini? Dia buru-buru menyalakan lampu dan tiba-tiba melihat seseorang duduk di kursi di samping tempat tidur. Ah, dia berseru, siapa kamu? Reves menoleh dan melihat sekeliling, mencari apa saja yang bisa digunakan sebagai senjata, tapi tidak ada apa-apa. Kaulah yang memberi perintah pada organisasi pembunuh itu, kan? Suara berat pria itu membuat Reves semakin mati rasa. Siapa kamu? Namaku nomor 7. Di tangan 07, dia sedang bermain dengan belati hitam. Ada lekukan darah di bawah bilahnya. Itu sangat halus sehingga tidak bisa dilihat. Tapi begitu menembus tubuh, itu bisa langsung berdarah. Dia berdiri, wajahnya masih tanpa ekspresi, dan dia bahkan mengenakan kacamata berbingkai hitam kuno. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Reves panik, melompat dari tempat tidur, mengambil barang-barang di atas meja dan membuangnya, mencoba melarikan diri dengan panik. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Nomor 7 berkata dengan tenang, jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa melihat teman lamaku. Sebagai ucapan terima kasih, saat aku membunuhmu, aku akan membunuhmu lebih cepat. Ah, jeritan itu berhenti tiba-tiba. Ledakan, hujan deras di luar jendela nampaknya semakin deras lagi, angin menderu-deru, petir menggelegar, seakan-akan langit yang dipenuhi lautan membutuhkan hujan deras untuk membersihkannya. Pada saat yang sama, utara, He Feng mengenakan mantelnya dan melihat badai yang sama di luar jendela, mengerutkan kening. Dia tahu metode apa yang akan digunakan Reves. Di Asia Tenggara, metodenya mungkin sederhana dan efektif, tapi ini China, dan ini Shanghai. Berapa banyak orang yang akan tewas dalam badai ini? Bab 496. He Feng melihat keluar jendela, sedikit terganggu. Dia memutuskan bahwa untuk pertama kalinya dalam karirnya, dia akan menghadapi lawan yang begitu menakutkan. Dering, dering, dering. Telepon berdering tiba-tiba. Sudah larut malam, kenapa ada yang meneleponku? He Feng mengangkat telepon dan melihat nomornya, lalu menghubungkan. Hei, apa yang terjadi? Apa yang kamu katakan? Matanya berubah, sedikit sulit dipercaya. Apakah kamu yakin? Setelah menerima jawaban positif, He Feng meletakkan teleponnya, jari-jarinya masih gemetar. Reves sudah mati. Dia tidak menyangka Reves akan mati hanya beberapa hari setelah tiba di Shanghai. Bukankah dia menemukan seseorang untuk membunuh Li Qi dan anggota penting keluarga Ye lainnya? He Feng sudah menduga bahwa metode Reves tidak akan berhasil di Shanghai, tapi dia tidak menyangka Reves akan mati. Sepertinya kita terlalu meremehkan Ye. Gumam He Feng. Pasti ada kekuatan besar di belakang keluarga Ye, bahkan mungkin salah satu keluarga terkaya di utara. Meski meremehkan trik kotor Reves, ia juga tahu bahwa Reves bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Ia harus mampu jika bisa sepenuhnya memenangkan pasar Asia Tenggara. Kali ini saya berinisiatif mengundang Ying ke Shanghai. Saya ingin melakukan sesuatu, tetapi di luar dugaan, saya gagal. Kamu pantas mendapatkannya, kata dia Feng. Kematian Reves menyelamatkannya dari banyak masalah. Itu juga mengingatkannya bahwa dia bisa menyerah di pasar Shanghai. Dapat dikatakan bahwa ia telah dengan kuat menduduki tempat itu. Jika dia ingin melakukan sesuatu yang lain, konsekuensinya mungkin sama dengan Reves, jalan buntu. Kejam, Reves sedang sekarat dan memperingatkan dirinya sendiri. Rencana yang kuberikan padamu akan dilaksanakan besok. Kami akan menyerahkan pasar Shanghai untuk sementara waktu. Prioritas utama sekarang adalah menata wilayah utara. Dia segera menelepon dan menyerahkan pekerjaannya dalam semalam. Keluarga Ye pasti akan pergi ke utara di masa depan. Yang bisa kita lakukan adalah menunggu mereka di utara dan menunggu kesempatan untuk menembak mereka. Setelah meletakkan telepon, tubuh He Feng sedikit gemetar karena kegembiraan. Dia telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun.
Terlepas dari perasaan gugup dan gembira ketika dia baru memulai, setelah bertahun-tahun, dia merasa bersemangat kembali. Aku tidak membutuhkan pasar Shanghai, tapi aku masih harus merepotkanmu. He Feng berkata dengan ringan. Ini fajar, Lin Yi siap untuk kembali ke Tianhai. Di pihak Shanghai, tidak ada yang perlu dia selesaikan. Dengan Li Qi dan yang lainnya di sini, masih ada beberapa orang yang tersisa untuk melindungi keselamatan mereka. Di lingkaran bawah tanah, Chen Gang punya pengaturan, jadi bisa dikatakan mereka sangat aman. Belum lagi, masih ada nomor 7 yang diam-diam, teman lamanya mengawasi, dan sulit memikirkan masalah apapun. Dia merindukan Ye Qiansui dan harus segera kembali menemuinya. Dan pagi-pagi sekali, pasar industri farmasi Shanghai menyebabkan gempa bumi. Jaringan rumah sakit dan apotek yang dimiliki oleh Heiyun Medical Technology telah mengumumkan penurunan harga untuk banyak obat, terutama produk dengan jenis yang sama dengan Yes, pada saat yang sama, dan penurunan harga tersebut sangat besar. Hal ini hampir seketika memberikan tekanan besar pada perusahaan farmasi lainnya. Ye Group memiliki lini produksi dan keahlian teknisnya sendiri, dan volume penjualan mereka dengan kuat mengendalikan pasar Shanghai, sehingga tidak berdampak apapun. Namun perusahaan farmasi lain hampir terputus dari cara mereka untuk bertahan hidup. Dari segi kualitas dan performa produk tidak sebaik Ye Group dan Heiyun Medical Technology. Dari segi harga, jika lebih rendah darinya pasti akan merugi. Siapa yang bisa berbisnis tanpa keuntungan? Begitu berita ini keluar, para pemimpin lebih dari selusin perusahaan farmasi merasa bahwa mereka telah mengalami bencana yang menghancurkan. Mereka tidak menyangka perusahaan teknologi farmasi Heiyun akan tiba-tiba mengambil keputusan seperti itu, yang akan menyebabkan kekacauan di seluruh pasar Shanghai bahkan jika mereka sendiri merugi. Tapi Heiyun Medical Technology punya dana melimpah dan mampu membelinya. Untuk sementara waktu, orang-orang di seluruh industri sangat pesimis, merasa bahwa persaingan antara teknologi medis Ye dan Heiyun telah berdampak pada orang-orang tak berdosa seperti mereka. Beberapa orang mencoba segala cara untuk menjadi perantara bagi He Feng dan memintanya untuk lebih liberal dan tidak memotong mata pencaharian semua orang, tetapi mereka tidak dapat menghubungi He Feng sama sekali. Jelas sekali, teknologi medis Heiyun dapat membuat keputusan seperti itu dengan sengaja, jadi bagaimana hal itu dapat memberi mereka kesempatan lagi. Ini membuat putus asa, lebih dari selusin CEO perusahaan berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. Semua orang dulunya sangat keren, tapi sekarang mereka terlihat diliputi kesedihan. Mereka tahu betul bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan, semua orang akan celaka. Di masa depan, hanya perusahaan teknologi farmasi Ye dan Heiyun yang tersisa di pasar Shanghai, dan semua orang akan tersingkir. Apa yang harus dilakukan? Pemimpinnya menghela nafas, saya meminta seseorang untuk membantu mengatur antrean dan mencoba menghubungi Presiden He Feng, tetapi dia mengabaikan saya sama sekali. Bagaimana dia bisa peduli? Keputusan ini dibuat olehnya. Dia ingin memaksa kita mati. Semua orang dapat melihat dengan jelas dan mengetahui bahwa alasan mengapa harga Ye rendah adalah karena biayanya rendah dan paten teknologi ada di tangan mereka sendiri, tetapi teknologi farmasi Heiyun hanya ingin menggunakan modalnya yang melimpah untuk menghancurkannya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan mengandalkan He Feng. Kamu bisa mencoba lagi di pihak Ye. Mengapa kamu harus membantu kami? Ya, Ye Group beroperasi secara normal. Mereka sudah sangat bagus tanpa menurunkan harga. Bagaimana mereka bisa bersedia bersaing dengan teknologi medis Heiyun demi kita? Beberapa orang sedikit pesimis, merasa perusahaan mereka akan segera berakhir. Semua orang berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan. Jika semua orang berpikir tidak ada peluang, maka percuma saja mendiskusikannya. Pria berkepala besar itu berteriak, seekor kuda mati diperlakukan seperti kuda hidup. Ini satu-satunya cara. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Bahkan jika Tuan Ye menolak, kami tidak bisa berkata apa-apa. Apakah itu benar? Semua orang mengangguk. Saat ini, mereka benar-benar tidak punya jalan keluar. Jika ini terus berlanjut untuk sementara waktu, perusahaan kita akan mengalami masalah arus kas yang besar. Begitu terlilit hutang dan rantai modal putus, perusahaan akan tamat. Semua orang merekomendasikan perwakilan untuk pergi ke Tianhai dan langsung menemui Ye Qiansui untuk menjadi perantara. Dan saat itu, begitu Lin Yi kembali ke Tianhai, hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke keluarga Ye untuk mencari Ye Qiansui. Tidak ada seorang pun di kantor. Tidak ada seorang pun di ruang konferensi juga. Lin Yi menjadi gila. Semakin dia ingin bertemu seseorang, semakin sedikit dia bisa melihatnya. Di mana Tuan Ye? Dia menghentikan seseorang dan bertanya. Saya tidak tahu, Saudara Yi, tolong telepon dan tanyakan. Tidak ada yang menjawab. Lin Yi mengangkat bahu, dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya, dan tidak punya pilihan selain kembali ke kantor Ye Qiansui dan terus menunggu. Namun setelah menunggu lama, Ye Qiansui tidak kembali.
Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, tiba-tiba teringat sesuatu, dan segera memanggil Ye Xihan. Di mana kakakmu? Ye Xihan sepertinya masih makan, ini aku tampil hari ini, tahukah kamu? Beraninya kamu, Tuan Lin, lupakan ini. Sebelum Ye Xihan selesai berbicara, Lin Yi menutup telepon dan bergegas keluar. Bersambung.